Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, renungan kita hari ini bertajuk Jangan menyangkal Tuhan lagi. Mengapa? Firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 61 mengatakan, Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Bacaan kita hari ini saudara dalam Lukas 22 ayat 54 sehingga 62 merupakan kisah atau peristiwa di mana Petrus telah menyangkal Yesus. Dia mengaku tidak mengenal Yesus pada saat Yesus ditangkap. Sebuah cerita dari Sumatera, Indonesia yang bertajuk Malin Kundang mengisahkan tentang anak durhaka yang menolak mengakui ibunya. Sakit hati dengan sikap Malin, si ibu mengutuk anaknya sehingga Malin berubah menjadi batu. Di pantai air manis Padang, Sumatera, ada batu menyerupai manusia yang sedang bersimpuh meminta ampun. Menurut legenda, itulah batu Malin Kundang. Kita kembali kepada cerita Petrus. Ingat lagi pengakuan Petrus? Petrus mengaku dan bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan Yesus. Tetapi akhirnya menolak mengakui Yesus. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, melainkan 3 kali. Aku tidak kenal dia, begitulah katanya. Sementara ayam jantan berkokok, Yesus memandang Petrus. Pandangan Yesus membuatnya pergi dan menangis dengan sedih. Dalam kisah ini, Yesus ada alasan untuk menghukum Petrus, bukan? Yesus boleh mengutuknya menjadi batu, kenapa tidak? Bukankah Yesus pernah berkata, Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di syurga. Namun daripada menghukum Petrus, Yesus mengampuninya. Pengorbanannya di kayu salib satu karya yang luar biasa. Bukan hanya untuk Petrus tetapi untuk Anda, saya, kita semua terbebas dari segala hukuman dosa. Apa aplikasinya saudara? Sebagai orang percaya kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Mungkin kita tidak pernah menyangkalnya, tetapi bagaimana dengan dosa lainnya yang tersembunyi? Ingat, jika kita benar-benar mau bertobat, apapun keadaan kita saat ini, kasih Tuhan, kasih-Nya jauh melampaui amarahnya. Berhentilah menghukum diri sendiri, terimalah kasih dan pengampunan-Nya. Tuhan tidak akan sekalipun menghukum kita, apalagi mengutuk kita menjadi batu. Jadi pagi ini, ingatlah bahwa Tuhan rindu mau memulihkan kita. Jangan keraskan hati kita, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan terimalah pemulihan sejati dari Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tetap setia kepada Dia, karena Dia juga tetap setia mengampuni kita. Bila mana kita terus datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, mengakui akan dosa-dosa kita. Mari tetap setia, tetap semangat, dan tetap positif untuk terus setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.